jaza'au wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidahum illa azaba innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba asroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba bis-samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala shawaba zalikal yaumul haqq faman syaa'a ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma
innama alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Quraisy ilahihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La
Ustaz. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarhul Quran. Syarhul Quran. Kajian ayat suci Al-Quran dalam 3 bahasa. Bahasa Arab. Rumaisyah Hamidah Khalid. Bahasa Inggris. Asad Jambar Ataya. Bahasa Indonesia. Syakila Humaira Abidahri. Kepada Ananda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala alladzi khalaqas samawati wal ardh wa an'ama 'ala jami'i makhluqatih. Assalatu wassalamu 'ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hadan nasa ila siratil mustaqim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabah ismahu lana an nuqaddima syarhan lil Qur'anil Karim. Ma'khudhan min surati Ibrahim al-ayatu min 32 ila 34 yubayyinu Allah subhanahu wa ta'ala ni'amahul 'azimata 'ala al-insan. Qala Allah ta'ala Allahu alladhi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. هذه الآية تبين أن الله هو الذي يؤتينا كل ما نحتاج إليه من الطعام والشراب والحياة وسخر له البحار والأنهار للإنسان ليستفيد منها في السفر والتجارة والزراعة وسخر الشمس والقمر دائبين وجعل الليل والنهار منظما لحياة الإنسان. Respected audience, the verses we have heard clearly show that Allah is the source of all the blessings in our lives. Allah created the heavens and the earth and sent down rain from the sky. From it, He produces fruits as provision for mankind. This means that everything we consume and rely on comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Furthermore, Allah has subjected the seas and rivers for human beings. Through them, we are able to travel across distances, conduct trade, and sustain our daily lives. This shows that Allah not only creates, but also provides systems that support human civilization. In addition, Allah created the sun and the moon, which continuously move in their orbits. From this, we experience day and night. This balance is essential. Without it, human life will not function properly. Allah reminds us in the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. If you try to count the blessings of Allah, you will never be able to count them. This means that Allah's blessings are limitless, beyond human ability to measure. We all know that His blessings cover all aspects of human life, but humans often forget and deny His favors, even though every moment of our lives is filled with His mercy. Hadirin yang dirahmati Allah, di era modern saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu contohnya adalah teknologi artificial intelligence atau yang sering kita kenal juga AI. AI dapat membantu kita dalam berbagai bidang. Salah satu contohnya seperti pendidikan, kesehatan, dan hingga pekerjaan sehari-hari. Namun demikian, kita perlu menyadari bahwa seluruh kemajuan tersebut tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan berpikir, akal yang cerdas, serta sumber daya alam yang tersedia, semuanya merupakan karunia dari Allah yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk AI, seharusnya tidak menjadikan manusia menjadi sombong atau lalai, melainkan justru semakin meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendorong kita untuk memanfaatkan nikmat tersebut secara bijak dan bertanggung jawab. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan tersebut mengingatkan kita bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak dan tidak terbatas. Namun, seringkali manusia kurang menyadari akan hal itu. Terkadang, kita cenderung lebih fokus pada apa yang belum kita miliki dibandingkan dengan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari, nikmat Allah tidak hanya hadir dalam bentuk yang sederhana, tetapi
juga dalam hal sederhana yang sering terabaikan. Kesehatan yang kita rasakan, waktu yang kita jalani, udara yang kita hirup, serta kesempatan untuk hidup dan beraktivitas dengan baik, semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Sebagai penutup, marilah kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memanfaatkan, menjaga, dan menggunakan setiap nikmat yang telah diberikan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Semoga dengan sikap syukur tersebut, kita tidak hanya merasakan keberkahan dalam hidup, tetapi juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, Bapak Muhammad Rusdil Fikri MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Syifa Budi Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SH LLM. Yang terhormat CEO Al-Azhar Syifa Budi Jakarta Bapak Fahmi Anwar MSc. Yang terhormat Pembina Keagamaan Yayasan Syifa Budi Bapak Kiai Haji Muhammad Lutfi Purnomo. Yang terhormat Manajer Program Internasional Al-Azhar Syifa Budi Jakarta Bapak Ali Al-Jufri. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Akademik Yayasan Syifa Budi. Yang terhormat Kepala Sekolah TATK SD dan SMA Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua wali peserta didik kelas 9 SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta, serta yang Bapak banggakan seluruh peserta didik kelas 9 SMP Al-Azhar Syifa Budi Jakarta. Acara Yaumul Quran merupakan salah satu rangkaian dari puncak kegiatan program Al-Quran di Al-Azhar Syifa Budi Jakarta yang terdiri dari parade tilawatil Quran dengan nagom nahawan dan syarhul Quran, yaitu penjelasan dan penggalian makna Quran yang disajikan ke dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Kegiatan Yaumul Quran pada pagi hari ini tentunya memiliki tujuan, yaitu untuk menanamkan cinta Al-Quran sejak dini, sehingga diharapkan para peserta didik, anak-anak kita tercinta, untuk terus membaca dan mempelajari Al-Quran sepanjang hidupnya, sehingga mereka dapat menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup. Karena dengan Al-Quran maka titian kehidupan dari peserta didik insya Allah akan mudah dilalui
untuk menuju kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Teruntuk anak-anakku kelas 9 SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang Bapak banggakan, dunia saat ini sedang berubah dengan sangat cepat. Teknologi kecerdasan buatan atau kita sebutnya AI, digitalisasi, serta persaingan global adalah realitas yang akan kalian hadapi. Namun ingatlah bahwa kecerdasan intelektual tanpa disertai dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik ibarat sebuah kapal besar tanpa kemudi. Oleh karenanya, identitas kalian sebagai peserta didik Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang religius sekaligus inovatif tetap melekat erat kemanapun kalian melangkah nanti. Jadilah pribadi yang tidak hanya mampu mengikuti arus zaman, tetapi juga mampu menjadi penentu arah perubahan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan juga agama Islam. Kemudian ayah bunda, orang tua wali peserta didik kelas 9 tahun ajaran 2025-2026 SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta, kami titipkan anak-anak yang sudah kami didik dan kami berikan bekal ini kembali kepada ayah bunda untuk terus melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya. Dan tak lupa, saya mewakili keluarga besar SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan ayah dan bunda selama kurang lebih 3 tahun kepada kami sebagai mitra tumbuh kembang putra putri tercinta pada jenjang tingkat sekolah menengah pertama. Insya Allah, semoga ayah bunda ke depan dapat memilih sekolah lanjutan yang tepat seperti di Al-Azhar Sifabudi Jakarta. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah mendampingi peserta didik dalam kesehariannya di sekolah, membersamai dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk senantiasa mencintai Al-Quran serta keikhlasan dalam melaksanakan pembelajaran maupun pengajaran dan menjadi contoh serta teladan bagi peserta didik yang lainnya. Sungguh jasamu tidak akan pernah terganti. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Yaumul Quran oleh Al-Mukarram Ustadz Iskandar Syah LCMA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijan nas biha minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Sifabudi
Bapak Dr. Haji Hamid Khalid, CEO Al-Azhar Sifabudi, Bapak Fahmi Anwar, Pembina Keagamaan Bapak Haji Lutfi Purnomo, Direktur Internasional Kurikulum Bapak Ali Al-Jufri, Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sifabudi Jakarta Bapak Muhammad Rusdil Fikri, Kepala Sekolah TK, SD, dan SMA Al-Azhar Sifabudi Jakarta yang saya hormati, Dewan Guru, serta anak-anakku yang berbahagia, dan wali peserta didik yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang cerah ini, kita hadir di masjid ini untuk mengikuti satu rangkaian acara, yaitu Quran. Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalani perintah risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, baru saja kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh anak-anak kita begitu indah, begitu syahdu. Ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah, karena anak-anak didik kita ini sudah mampu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan Yaumul Quran ini sebagai titik awal anak-anak untuk terus cinta kepada Al-Quran, untuk terus hidup berdampingan dengan Al-Quran. Karena orang yang hidup dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, adalah umat yang terbaik dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik hambaku, kata Nabi, adalah orang yang selalu membaca, mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita duduk pada pagi hari ini dalam kegiatan Yaumul Quran atau Khatmul Quran, ini banyak sekali keutamaan yang kita peroleh. Di antaranya adalah kita ini didoakan oleh 60.000 malaikat. Hanya saja malaikat gak kelihatan, boleh. Didoakan oleh 60.000 malaikat agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza khatamal 'abdul Qur'an shalla 'alaihi inda khatmihi situna alfin malaki. Ketika seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, maka didoakan oleh 60.000 malaikat. Malaikat mendoakan kebaikan, rahmat, hidayah kepada kita. Dengan kita duduk bersimpu mendengarkan bacaan Al-Quran di acara Khatmul Quran ini, Allah akan turunkan kepada kita ketenangan, rahmat, dan kita dikelilingi oleh malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu 'azza wa jalla fi man 'indah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah satu umat berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah, kemudian mereka mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran,
dan mempelajari Al-Quran, maka Allah akan menurunkan kepadanya sakinah, ketenangan, dan Allah akan memberikan rahmat, dan kita semua dikelilingi oleh malaikat-malaikat, dan nama-nama kita disebutkan di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain. Inilah keutamaan kita hadir dalam kegiatan Khatmul Quran. Maka dalam kegiatan Khatmul Quran ini hendaklah kita mensyukuri dengan mengikuti bacaan-bacaan yang disampaikan oleh anak-anak kita, maka kita pun akan mendapatkan keberkahan pada pagi hari. Hadirin yang berbahagia, menyambung apa yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa pendidikan agama ini begitu penting. Pendidikan yang baik ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Amanah ini adalah amanah yang sangat besar, yang harus dijalani oleh kita semua. Karena anak didik kita ini yang akan menentukan nasib kita nanti pun sampai di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan, jagalah keluargamu dan dirimu dari siksa api neraka. Digambarkan oleh Allah bagaimana neraka itu. Neraka itu adalah bahan bakarnya batu dan manusia. Di dalamnya ada malaikat yang begitu kasar dan keras, yang mengerjakan semua perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat atau menolak perintah Allah. Begitu pedihnya siksa neraka digambarkan oleh Al-Quran. Maka kita berkewajiban untuk selalu menjaga, merawat, mendidik anak kita dengan pendidikan agama. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik seorang anak. Allah lukiskan di dalam surah Luqman. Yang pertama, yang paling utama adalah pendidikan tauhid, pendidikan akidah. Ini yang paling utama. Karena di zaman sekarang ini kalau pendidikan tauhid, pendidikan akidah lemah, maka anak-anak kita ini akan mudah terbawa oleh godaan-godaan kehidupan zaman sekarang. Luqman menasihati anaknya. Idh qala Luqman wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang zalim. Artinya, didiklah anak-anak ini dengan dasar tauhid yang kuat. Kalau dasar tauhidnya kuat, mantap, akidahnya kuat, maka dia akan menjadi anak yang baik. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan kepada kita pendidikan akhlak. Akhlak ini adalah yang paling utama setelah akidah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika akhlak itu sudah merasuk ke dalam diri anak kita,
maka dia akan berbuat baik kepada orang tuanya. Dia akan hormat kepada orang tuanya, kepada gurunya, kakaknya, tetangganya, dan semua manusia. Dia akan jujur dalam perkataannya dan perilakunya akan baik. Maka yang pertama itu, didiklah anak kita akidah dan akhlak. Luqmanul Hakim berkata dalam ayat itu, Allah mengatakan, wa wasainal insani walidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anisqulli wa li walidayya ilayyal masir. Allah memberikan nasihat kepada kita, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena ibu bapak kita telah melahirkan kita dengan susah payah dan menyapihnya selama 2 tahun. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tidaklah anak akan berbuat baik kepada orang tua, kepada guru dan lainnya, kecuali dia memiliki akhlak yang baik. Maka pendidikan akhlak ini, pendidikan karakter ini gak boleh hilang dalam dunia pendidikan, karena itu merupakan basis dari pendidikan kita. Dan yang terakhir, Allah mengajarkan kepada kita, setelah pendidikan akidah, tauhid yang kuat, pendidikan akhlak, yang ketiga adalah pendidikan ibadah. Tanamkan di dalam diri anak-anak kita itu rasa senang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, dirikanlah salat, cegahlah perbuatan keji, lakukanlah perbuatan yang baik. Nasihat ini memberikan pelajaran kepada kita, anak-anak kita ini jangan sampai meninggalkan ibadah, terutama sholat. Kalau anak-anak kita di rumah, jangan dibiarkan ketiduran tidak sholat subuh. Di saat itu orang tua harus jadi musuh kepada anaknya, supaya anaknya segera untuk melakukan ibadah sholat. Jangan dibiarkan. Karena ketika anak itu melakukan ibadah dengan baik, melakukan sholat dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah akan lahir dari dirinya akhlak yang baik, akidah yang kuat. Tetapi orang tua harus menjadi contoh dan teladan. Tidak hanya dengan ucapan, dengan nasihat, tetapi orang tua harus mampu memberikan perilaku-perilaku yang baik yang bisa dijadikan teladan oleh anak-anak. Dalam satu ungkapan bahasa Arab dikatakan, kaifa yastaqimul dhillu wal 'udu aqwaj. Bagaimana bayangan itu bisa berdiri tegak kalau kayunya bengkok? Bagaimana seorang anak bisa menjadi anak yang baik kalau pendidiknya, orang tuanya tidak menunjukkan akhlak yang baik? Jadi contoh perilaku ini sangat penting di dalam membentuk karakter seorang anak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai aspek. Jadi penting kita ini mendidik anak kita di zaman yang serba modern ini, serba canggih ini, media sosial yang begitu cepat berkembang. Yang pertama, tanamkan tauhid yang kuat di dalam diri kita. Yang kedua, akhlak, perilaku yang baik. Dan yang ketiga, ibadah. Jangan sampai anak-anak kita ini jauh dari ibadah atau malas untuk melakukan ibadah.
Harapan kami, teruskanlah pendidikan yang baik, lanjutkanlah di sekolah-sekolah yang di situ ada nilai-nilai Islam ditanamkan, seperti sekolah Al-Azhar Sukabumi. Kami konsisten untuk terus memperjuangkan pendidikan agama di sekolah ini, karena itu amanah bukan hanya dari pendiri sekolah ini, tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua diberikan oleh Allah hidayah, diberikan oleh Allah rezeki yang luas, sehingga kita mampu untuk terus mendidik anak-anak kita di pendidikan yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Yayasan Shifahudi, Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SH LLM. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Islam, wabil khusus para orang tua, para sahabat, guru semua, dan anak-anakku sekalian. Anak-anakku yang bahagia, hari ini kalian mengikuti acara yang kita sebut sebagai Yaumul Quran, Hari Al-Quran. Dulu nama kegiatan kita ini kita sebut sebagai Khatmul Quran. Nama yang sebetulnya nggak begitu tepat kita berikan. Oleh karena itu kita ganti. Kalau Khatmul Quran artinya khataman Quran. Kita tidak melakukan khataman Quran sebagai seharusnya, karena kalau khataman Al-Quran itu kita baca 30 juz, kemudian kita tutup dengan upacara membaca biasanya 10 surah terakhir dan kemudian diiringi dengan doa. Kita sebut jadinya karena tidak kita lakukan yang bacaan 30 juznya itu, akhirnya kita sebut acara ini sebagai Yaumul Quran, Hari Al-Quran. Dan Hari Al-Quran ini menjadi acara yang bagi kita di sekolah adalah acara yang jauh lebih penting daripada acara wisuda. Gitu. Kenapa ini lebih penting? Karena kita sedang merayakan Al-Quran bersama-sama. Kita sedang merayakan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hadiah terbesar buat umat ini, umat Islam, kita kaum muslimin. Dan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar sepanjang sejarah umat manusia yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul.
Jadi mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar? Karena Al-Quran senantiasa menjadi mukjizat, sesuatu yang ditemukan terus-menerus dari waktu ke waktu sebagai mukjizat, sebagai keajaiban yang hidup. Kalau zaman dulu para nabi dan rasul terdahulu diberikan mukjizat berupa sesuatu yang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nabi Musa misalnya membelah lautan. Hari ini kita membutuhkan penelitian ilmiah untuk menunjukkan bahwa mukjizat itu nyata. Dan itu kita kesulitan sampai ada ayat Al-Quran yang bercerita tentang bagaimana Fir'aun ditenggelamkan dan bagaimana Allah selamatkan dia sebagai pelajaran buat umat manusia. Di mana itu terjadi ketika seorang peneliti dari Perancis menemukan atau membuka bumi jenazah Fir'aun itu, Ramses II itu, dan ditemukan penuh garam di dalam tubuhnya. Beda dengan yang lain. Dari situ ketahuan bahwa ini jenazah ini pernah tenggelam di air asin, karena itu tenggelamnya di Laut Merah ya, yang sangat asin begitu. Nah, Al-Quran lah yang menjelaskan, dan baru ditemukan beberapa waktu yang lalu, hanya beberapa puluh tahun yang lalu ditemukan itu. Begitu juga ketika kita membaca berbagai ayat lain, matematika Quran misalnya yang menunjukkan jumlah padanan yang seimbang antara laki-laki, perempuan, malaikat dan syaitan, kemudian perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang ternyata penjumlahannya adalah jumlah kromosom gitu. Begitu juga ketika bumi bumi dan air disebut di dalam Al-Quran, jumlah masing-masingnya ketika dibagi ternyata adalah perbandingan antara jumlah luasan laut dan luasan daratan yang ada di muka bumi, dan seterusnya. Banyak sekali kita menemukan keajaiban-keajaiban yang baru kita lihat sekarang, baru kita temukan sekarang. Misalnya begini, pilihan kata alaqah. Ketika Allah menjelaskan tentang penciptaan janin manusia itu, Allah pilih kata alaqah itu, yang maknanya ternyata dia mengandung beberapa makna. Di antara maknanya adalah sesuatu yang tergantung. Mana memang alaqah itu janin pada masa pertumbuhannya itu memang dia seperti benda yang menggantung, gitu ya. Yang kedua maknanya adalah lich. Lich, tahu kalian makna lich itu? Lintah itu yang suka hisap darah itu. Nah, lintah itu ternyata bentuk dan ukurannya sama persis ketika janin itu difoto dengan X-ray. Yang dulu belum ada itu. Ketika ilmu pengetahuan telah sampai kemampuannya untuk melihat apa yang terjadi di dalam janin manusia, maka ayat-ayat yang berkaitan dengan pertumbuhan janin itu terbukti benar 100%. Urut-urutannya, bagaimana benda itu, pengibaratannya, bagaimana misalnya Allah mengibaratkan pergerakan matahari di alam semesta ini. Allah ibaratkan seperti pelepah kurma yang mengering. Ternyata bentuknya melintir seperti simbol
infinity itu, simbol infinity kalian tahu ya, simbol infinity seperti angka 8 tapi rempah itu, tapi agak melintir sedikit gitu. Persis seperti itu gerakan. Jadi Allah memberikan perumpamaan yang dulu nggak dipahami orang, sampai orang tahu bagaimana pergerakan benda langit itu, baru orang tahu oh sama persis gitu. Kata-katanya kalian baca tadi, Allah menjadikan di alam semesta ini sirojan gitu ya, sirojan wahaja gitu ya, wajahna sirojan wahaja. Tadi kalian baca itu kan di dalam surah apa itu An-Naba ya. Di dalam surah An-Naba itu kata siroja itu menggambarkan apa itu? Matahari. Jadi matahari digambarkan sebagai siroja. Siroja itu maknanya adalah pelita yang menerangi, Nah Allah menjelaskan dalam beberapa ayat lain dengan konsisten penggunaan kata siroja itu untuk menggambarkan matahari. Tapi bulan itu digambarkan dengan dua kata. Yang pertama nur, artinya bercahaya. Yang kedua muniron. Muniron itu artinya waqamaron muniron gitu. Artinya bulan, suatu bulan yang muniron itu artinya dia diterangi sebetulnya, dibikin terang oleh sesuatu dari luar. Hari ini kita baru paham, oh terangnya bulan itu datangnya dari matahari. Tetapi Al-Quran juga menjelaskan yang sampai hari ini misalnya belum kita pahami dari sisi ilmu pengetahuan yang harus kalian gali ini, yaitu apa? Bahwa Allah bilang, Allah waja'alna, Allah katakan waja'alna al-qamara nuran, dan Allah jadikan mata bulan itu sebagai cahaya. Bukan berarti dia fihinna, waja'alna fihinna, di dalamnya itu ada cahaya. Di dalamnya ada cahaya itu maknanya apa ya? Kan jadi tanda tanya kita tuh, apakah yang tadi batal? Apakah sudah ada konfirmasinya di dalam Al-Quran hasil ilmu pengetahuan? Tapi di Al-Quran juga dikatakan bahwa fihinna, di dalam Al-Quran itu nuron, cahaya, ada cahaya. Itu adalah beban temuan tentang keajaiban atau mukjizat Al-Quran yang mungkin harus ditemukan lagi di masa yang akan datang oleh generasi-generasi selanjutnya. Nah, yang menarik kata-kataku sekalian, ketika ketika Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad, engkau itu adalah pemberi peringatan, kata Allah, memberi kabar gembira. Engkau diutus menjadi pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan sebagai basyiron wa nadhiron. Tapi dalam satu ayat, kelanjutan dari ayat itu dikatakan bahwa Rasulullah itu juga dijadikan da'iyatan ilallah wa sirajan munira. Nah, menarik kan? Jadi Nabi Muhammad itu adalah pelita sekaligus muniron. Nah, jadi bulan dan matahari sekaligus ada dalam diri Nabi Muhammad, tapi dalam perannya sebagai da'i ilallah, sebagai pengajak manusia ke jalan Allah. Gitu. Nah, anak-anakku sekalian, jadi peran kita sebagai mukmin, ya, kalian sebagai orang-orang beriman itu adalah menjadi seperti Nabi, karena tugas terbesar kita sebagai seorang mukmin itu adalah da'a ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia ke jalan Allah itu metodenya diajarin,
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah gitu kan. Wajadilhum billati hiya ahsan, itu metode tuh diajarin. Tetapi fungsinya yang dijalankan itu seperti apa menjalankannya? Ada dua. Bisa kita sebagai siraj, bisa kita sebagai munir. Gitu. Kalau kita sebagai siraj itu artinya kita mencahayai orang lain, menerangi orang lain di sekitar kita. Tetapi sebagai munir, kita itu adalah refleksi dari Islam, refleksi dari Al-Quran. Bahwa bagaimana kita menjadi munir itu? Dengan menjadikan akhlak kita sebagai akhlak kita, akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah SAW. Jadi menjadikan diri kita, menanamkan diri ke dalam diri kita akhlak Islam itu adalah cara berdakwah. Cara kita mengajak manusia ke jalan Allah. Nggak perlu dengan kata-kata, bahkan hanya perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Rasulullah. Misalnya senyum, misalnya menolong tetangga, berbuat baik, tidak berkata yang buruk, dan seterusnya. Banyak sekali akhlak-akhlak sederhana. Memungut duri di jalanan, yang pekerjaan-pekerjaan kecil yang sederhana yang menunjukkan indahnya Islam itu, indahnya seorang muslim itu. Nah, anak-anakku sekalian, itu semua akan kalian dapati kalau kalian jadikan Quran ini sebagai pedoman buat hidup kalian. Kalian pegang. Dan bagaimana Quran itu bisa jadi pedoman kalau kalian tidak baca? Nggak usah khawatir sesat. Allah nggak akan sesatkan kita dengan Al-Quran. Allah menjadikan Quran ini sebagai budan, sebagai petunjuk. Ya, baca. Kalau ada guru bagus, nggak ada guru, baca sendiri nggak apa-apa. Baca maknanya, walaupun maknanya itu tidak mewakili pengertian yang utuh dari setiap bunyi ayat. Itulah kenapa kita harus pelajari. Setiap bunyi dari kata di dalam Al-Quran itu benar-benar spesifik, dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Kayak tadi kata alam itu ada makna spesifik yang dikehendaki Allah, nggak bisa ditukar. Al-Quran, terjemahan Al-Quran dalam berbagai bahasa, apalagi bahasa Indonesia, penuh kekurangan. Jadi kita harus belajar untuk membaca, membandingkan bagaimana suatu kata diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu. Di dalam bahasa Indonesia, kata qiraah dengan tilawah tidak dibedakan. Tilawah membaca, qiraah membaca. Tapi di dalam bahasa Inggris sudah dibedakan tuh. Yang satu reading, yang satu reciting. Gitu. Beda ternyata. Maksud Allah beda dengan dua kata itu, tidak sama. Dan bagaimana kalian tahu keindahan-keindahan yang ada di dalamnya? Kalau kalian baca itu, kalian akan kayak orang yang ya Allah begitu, seperti orang yang bulu kuduk rasanya berdiri semua gitu. Begitu kalian menemukan keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran itu, gitu. Seperti yang digambarkan oleh Allah, orang yang mengamati penciptaan itu sampai mengeluarkan kata-kata subhanaka, saya lupa kata-katanya. Ma khalaqta hadza batil. Subhanaka ya. Subhanaka. Iya, ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, tidak mungkin kamu buat ini, gitu ya, sia-sia semua ini. Dan begitu juga Al-Quran kita ini, anak-anakku ya, pegang ini sebagai pedoman kalian. Saya nggak tahu apakah kalian akan lanjut ke sekolah Islam atau tidak nantinya. Syukur-syukur sekolah Islam jadi kalian ada yang bimbing untuk belajar. Tapi kalau tidak, jangan berhenti, jangan lepas dari kita memegang Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, anak-anak sekalian. Genggam erat Al-Quran itu sebagai bacaan untuk kalian semua, ya.
kalian akan temukan sesuatu yang jutaan, ribuan buku diciptakan manusia untuk membahas hanya satu ayat demi ayat. Tadi itu yang kalian baca itu di surat An-Naba itu surat bicara tentang ada matahari sebagai sumber cahaya, kemudian Allah turunkan air dari langit, dan daripadanya kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman dan sebagainya. Ada peristiwa biologi di situ. Yang ahli biologi kemudian belajar, oh ternyata dibutuhkan air dan dibutuhkan cahaya pada keadaan tertentu oleh tanaman untuk tumbuh. Tetapi di ayat lain Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari air. Jadi airlah penentu utama, cahaya penentu kedua. Tidak mesti harus ada cahaya ternyata begitu. Dan itu hanya bisa ditemukan oleh ilmu pengetahuan yang sejalan dengan itu. Jadi orang-orang masing-masing Anda bisa belajar apa saja pengetahuan, dan semuanya ada petunjuk buat kalian di bidang ilmu kalian masing-masing di dalam Al-Quran. Kalian itu pelajari itu, jangan tinggalkan. Kalian akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang membuat kalian semua akan semakin terikat dan semakin cinta dengan Al-Quran itu, ya. Itu saja nasihat yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, karena ini adalah hari-hari terakhir kalian mengikuti pendidikan di SMP Al-Azhar Syifabudi. Syukur-syukur lanjut ke sini dan dibimbing oleh guru-guru kita di sini. Kalaupun tidak, ya sebaiknya bersekolah di sekolah Islam atau kalau tidak, belajarlah tambahan pelajaran agama, belajar Al-Quran, ya, di rumah kalian masing-masing. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat, marilah benar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Al-Karam Ustadz Amsori SSI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Syifabudi Bapak Dr. Haji Hamid Khalid SH LLM. Yang kami hormati CEO Al-Azhar Syifabudi Bapak Ahmad Anwar MSc. Yang kami hormati pimpinan keagamaan Bapak Ustadz Haji Muhammad Lutfi Purnomo. Yang kami hormati Dewan Akademik yang hadir pada acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati Manajer Program Internasional Bapak Ali Jubri Budi. Yang kami hormati pimpinan Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta Bapak Muhammad Rusdil MPD beserta wakil. Yang kami hormati segenap pimpinan YA, TK, SD, dan SMA beserta wakil. Yang kami hormati para orang tua, Bapak Ibu wali peserta didik kelas 9 SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta tahun 2025-2026, dan juga rekan-rekan Dewan Guru SMP Al-Azhar Syifabudi Jakarta, dan yang Bapak banggakan
peserta yang Quran kelas 9 SMP Al-Azhar di Jakarta. Marilah sejenak kita angkat kedua tangan kita menggerakkan tangan kita dengan kerendahan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mengijabah doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nufsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'ana da'iman abada. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al auladana wa auladan salihan hafizina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang senantiasa menghafal Al-Quran dan Sunnah, anak-anak yang senantiasa memahami agama, yang diberkahi kehidupan mereka sepanjang kehidupan di dunia dan di akhirat. Allahumma aslih lana fi ahlina wa azwajina wa zurriyatina wa amwalina wa fima razaqtana wa barik lana fihi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabb kami, perbaikilah untuk kami, keluarga-keluarga kami, istri-istri kami dan anak-anak keturunan kami, harta-harta kami, dan di dalam rezeki yang Engkau berikan kepada kami, dan berikanlah kami keberkahan di dalam urusan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada Kamu. Jadikanlah keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat. Allahumma inna nas'aluka minal najihin najahan kamilan, najahan sholihan, najahan mardiyan. Ya Allah, ya Rabb kami memohon kepadamu, masukkanlah kepada kami, anak-anak kami golongan orang-orang yang sukses dan berhasil, kesuksesan yang sempurna, kesuksesan yang senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan doa restu. Peserta Yaumul Quran, orang tua atau wali peserta didik
beserta seluruh tamu undangan dimohon berdiri. Seluruh peserta yang Al-Quran, orang tua atau wali peserta didik, beserta seluruh tamu undangan, dipersilahkan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah, bunda dan ananda sayangi, sepanjang hidup ananda akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Ananda telah dirawat, dibimbing, dan dilimpahi kasih sayang dari ayah dan bunda. Ayah, bunda, ananda ingin menghaturkan permohonan maaf jika selama ini ananda telah banyak melakukan kesalahan dan kehilafan terhadap ayah dan bunda. Maafkan ananda yang seringkali membuat ayah dan bunda susah, kesal, marah, merepotkan ayah dan bunda dengan segala tingkah laku, bahkan bentakan dan teriakan ananda yang secara tidak sadar
menyakiti perasaan ayah dan bunda. Izinkan Ananda melihat wajah ayah bunda yang semakin hari semakin menua. Melihat tangan dan kulit yang tengah kami genggam, yang ini sudah mulai keriput. Punggung kuat yang dahulu yang membawa Ananda di gendonganmu sekarang sudah mulai rapuh. Bunda yang selalu meneteskan air mata saat mengetahui Ananda sakit. Ayah yang rela tidak banyak menyaksikan masa kanak-kanak karena kewajiban mencari rezeki hanya untuk memenuhi permintaanku. Namun, maafkan Ananda yang kini belum mampu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Ayah, bunda, mohon doa dan restu agar anaknya diberi kelancaran dan kemudahan dalam menghadapi ujian sekolah serta mendapatkan hasil yang terbaik. Doakan pula agar Ananda dapat meraih cita-cita dan menjadi kebanggaan ayah dan bunda di masa depan. Terima kasih telah melahirkan Ananda ke dunia ini. Terima kasih telah memberi Ananda pendidikan yang terbaik. Terima kasih atas semua cinta dan kasih yang tulus sepanjang hidup ayah dan bunda. Di tengahnya doa ayah bunda, ada ijabah Allah atas doa Ananda. Ya Allah, ya Allah, Engkau pasti mendengar dan tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Selamatkan mereka. Jika Engkau masih memberikan kesempatan hidup, berilah ayah bunda usia yang taat ibadah. Adapun bagi orang tua kandung Ananda yang sudah tiada, jangan siksa ayah dan bunda dalam alam kuburnya, ya Allah. Jadikan amal baiknya sebagai penerang alam kuburnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah langkahku untuk membahagiakan kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkanlah usia kedua orang tuaku. Berikanlah kesempatan agar kelak ayah dan bunda masih dapat mendampingi dan menyaksikan kesuksesanku. Ridhoi langkah Ananda ayah bunda, agar Allah senantiasa ridho terhadap langkah Ananda untuk membahagiakan ayah dan bunda. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
Seluruh peserta yang Al-Quran dimohon berdiri. Peserta yang Al-Quran dipersilahkan kembali ke tempat yang Al-Quran. Peserta yang Al-Quran dipersilahkan duduk. Hadirin dan para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara Yaumul Quran pada hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh peserta Yaumul Quran dipersilakan meninggalkan tempat Yaumul Quran. Informasi foto bersama sesuai dengan panduan, dan di akhir acara akan ada kegiatan ramah tamah bagi seluruh tamu undangan, Bapak Ibu guru, orang tua wali peserta didik, serta seluruh peserta Yaumul Quran hari ini, dan akan dibantu oleh rekan kami yang bertempat di lantai 9.
kami seluruh panitia Yaumul Quran SMP Al-Azhar Syifa di Jakarta mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua serta tamu undangan yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Yaumul Quran pada hari ini. Mohon maaf jika dalam penyambutan ataupun selama acara berlangsung masih terdapat kekurangan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon agar dapat memasuki tempat yang berperan kembali. Peserta laki-laki yang dapat menggunakan PHD untuk melaksanakan sesi foto bersama. Ini